Jadi kita rebutan banget kalau mau WHV ke Australia. Nah, untuk apply WHV itu perlu namanya SDU WHV. Ini aku jelasin secara singkat aja ya, karena mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Nah, untuk syaratnya sendiri, yang utama itu ada dua aja. Yang pertama usia, yang kedua pendidikan. Nah, kalau usia itu maksimal banget 30 tahun 11 bulan. 31 tahun udah nggak bisa. Kemudian untuk pendidikan itu minimal S1 atau D3. Udah lulus ataupun masih aktif kuliah di semester 5 minimal ya. Jadi dua itu aja syarat utamanya. Kalau kalian memenuhi dua ini, kalian masih bisa WHV. Kemudian untuk WHV sendiri, itu kalian perlu yang namanya SDWHV. Nah, ini sejenis tiket. Kalau misalnya kalian pernah nonton Indonesian Idol ya, itu kalau mau lanjut ke next stage atau babak selanjutnya, kalian harus punya golden ticket. Nah, SDWHV ini mirip-mirip kayak golden ticket. Jadi kalau kalian mau WHV, kalau nggak punya si golden ticket ini, nggak bisa. Percuma. Untuk daftarnya itu ada 6 dokumen utama yang harus kita kumpulin. Yang pertama itu pas foto, latar belakang putih, kemudian paspor, masa berlakunya tidak kurang dari 18 bulan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu bukti kualifikasi pendidikan. Nah, buat teman-teman yang udah lulus, itu bisa lampirin ijazah aja, udah cukup. Kemudian kalau masih aktif kuliah, ada ekstra sedikit nih. Ada surat keterangan mahasiswa aktif, kemudian KHS dan KTM juga. Oh, untuk sertifikat bahasa Inggris, itu bisa pakai IELTS, TOEFL, IBT, PTE, ataupun Cambridge. Tapi paling umum itu mereka pakai IELTS ataupun PTE. Nah, jadi buat teman-teman yang di sini, karena kita juga bakal bahas PTE ya. Karena jujur teman-teman, sebelum 2024, sebelum 2025 ya, PTE itu kayak kurang populer gitu loh. Tapi semenjak sekarang, itu udah makin banyak yang tahu nih, PTE itu apa. Dan ternyata lebih gampang, ya ini subjektif ya, tapi menurutku lebih gampang dan lebih cepat keluar sertifikatnya. Nah, dan nanti juga bakal dijelasin detail sama pembicara selanjutnya. Tapi ya intinya itulah sertifikat bahasa Inggris yang umum tuh IELTS sama PTE. Untuk skornya, untuk IELTS minimal 4,5, untuk PTE minimal 30. Syarat yang kelima itu adalah surat keterangan bank. Nah, surat keterangan bank ini adalah satu dokumen yang menyatakan kita punya uang 5.000 Australian dollar atau sekitar 53 juta kalau kurs sekarang ya. Kurs bisa naik turun. Nah, ini juga perlu untuk daftar SDWAV. Kemudian yang keenam itu adalah surat pernyataan tertulis, yaitu surat yang menyatakan kalau semua dokumen yang kita cantumkan sebelumnya itu adalah dokumen asli dan bukan tipu-tipu. Jadi kalian tanda tangannya di atas materai 10.000. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian menyatakan hal yang tidak benar, bisa dituntut secara hukum gitu ya. Jadi 6 itu aja. Nah, terus kapan pembukaan SDU WHV ini atau golden ticketnya WHV ini? Itu kita nggak tahu pastinya, tapi biasanya di antara bulan September ataupun Oktober. Tapi bisa juga di bulan Agustus, teman-teman. Makanya sekarang lagi gencar-gencarnya nih banyak-banyak program webinar WHV karena ya memang musimnya gitu. Tapi dari navigasi sendiri jujur teman-teman, kalau misalnya kalian belum pernah gabung di webinar kita adainnya tuh setiap hari Jumat. Rutin, kita nggak pernah stop. Setiap hari Jumat kita selalu adain webinar. Biar teman-teman yang baru tahu itu bisa langsung dapat informasi secara lengkap. Nah, biasanya kalau udah ada postingan kayak ini di Instagram Dijen Imigrasi, itu artinya udah dekat war SDWAV. Jadi, pastikan kalau memang mau WAV itu harus wajib banget follow Instagram Dijen Imigrasi. Nah, kemudian sistemnya itu kayak war tiket konser ya. Jadi kayak siapa cepat dia dapat. Itu aja sih sistem warnya. Setelah kita dapat SDWAV-nya, baru kita launch visanya. Tapi sebelum itu kita perlu translate beberapa dokumen dan lakukan medical check up. Simpelnya seperti itu. Lalu kita daftar WHV-nya, apply. Nah, kalau kita tunggu 1 atau 2 minggu, kalau udah granted, bentukan WHV itu seperti ini. Visanya seperti ini, teman-teman. Gampang banget ya. Nah, jadi memang kenapa aku bahasnya cepat aja kalau untuk syarat dan alur, karena jujur ini udah dibahas di webinar-webinar kita yang lain. Setiap hari Jumat kita selalu bahas ini juga. Secara lebih detail, lebih apa ya, lebih menekankan lagi syaratnya secara detail, secara apa penting. Tapi hari ini aku mau fokusnya ke experience. Nah, kenapa aku fokusnya ke experience? Karena jujur teman-teman, motivasi itu penting banget ya. Nah, aku cuma berharap dari apa yang aku share pada hari ini itu bisa jadi motivasi buat kalian perjalanan WHP-nya makin mantep. Ya.
Lalu pas WFH aku ngapain aja? Yang pertama of course kerja ya. Karena namanya visa bekerja dan berlibur WFH kan. Nah, tahun pertama aku jujur kerjaannya nggak keren teman-teman. Kerjaannya ya biasa aja atau bahkan bisa dibilang jelek ya. Karena di tahun pertama itu kerjaanku ya mungkin seperti apa yang kalian pikirkan. Kerjanya petik buah, lalu ini petik buah juga pakai mesin tapi. Kemudian ini trimming tanaman stroberi ya. Nah, jadi kan kayak, aduh, nih abang fotonya kotor semua gitu kan. Main tanah terus nih abang nih. Ya emang bener, tahun pertama itu memang tahun kita bisa dibilang shit year lah ya. Atau tahun tahun yang paling nggak menghasilkan uang lah. Jujur, kerjaan ini mungkin kalian mikirnya, wow, WAV 1 minggu $1.000 gitu. Jujur di kerjaan ini 500 pun nggak nyampe teman-teman. Jadi jelek banget. Barulah memasuki bulan ke-6, bulan ke-7 kita mulai pinter, mulai cari kerjaan yang dibayarnya per jam waktu itu. Nah, ketemulah kerjaan grain harvest. Nah, grain harvest ini kerjanya apa? Kerjanya itu kita jagain mesin ini. Ini mesin untuk transfer grain yang ada di dalam truk ya. Jadi nanti truk itu berdatangan, naik ke mesinnya, terus dia turunin atau unload barangnya atau grain ini. Nah, kita tugasnya jagain mesin sama jagain truknya aja. Dan ini dibayarnya per jam. Kenapa ini kerjaan yang bagus? Karena ya kerjaan ini tuh bisa dibilang jam kerjanya panjang ya, kayak sekitar 10 jam minimal. Kemudian sampai 12 jam. Bahkan aku pernah kerja itu 14 jam ya, mau mati rasanya. Kerja 14 jam, tapi ya duitnya tuh lumayan. Kalau kerja 14 jam, artinya kita dibayar overtime atau lembur. Nah, itu sumber uang utama kalau di Australia ya lembur. Karena kalau lembur itu bisa dibayar sampai 2 kali lipat dari gaji kita yang per jam. Gaji per jamnya aja udah tinggi ya, apalagi digaji lembur itu jauh lebih tinggi lagi. Nah, memasuki tahun ketiga itu kita mulai makin pintar lagi nih, upgrade terus ya pengetahuan sama network sama informasi itu upgrade terus. Aku dapat kerjaan di cotton harvest, bukan cotton harvest ya, tepatnya cotton ginning. Jadi kalau cotton harvest itu kita manen padi, manen kapasnya ya. Tapi kalau ini kita di perusahaan itu kita bersihin kapasnya. Kapas dari petani itu dikumpulin di sini, kemudian dimasukin ke pabrik dan dibersihin, barulah jadi kapas yang biasa kalian lihat di bantal ya. Kalau kapas di bantal itu sebenarnya asalnya dari sini, dari tanaman ini, atau yang dijadiin baju, yang suka baju merek cotton ya, atau menggunakan bahan cotton, nah itu asalnya dari daun cotton ini gitu. Dan aku di sini sebagai mesin operator. Di sini aku mengendalikan satu mesin yang namanya Moonbuggy. Itu jujur ya, kalau aku nggak WAV, jujur aku nggak akan pernah tahu ada mesin segede ini gitu. Nah itu pengalaman yang sangat menarik menurut aku. Dan teman-teman yang mau WAV mungkin juga bisa apa ya, bukan bisa sih, mungkin udah tahu kerjaan ini dan udah pernah dengar dari let's say konten kreator lain atau kalian dengar dari teman kalian yang udah WAV, itu memang gajinya jumbo, plus 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 lah pokoknya. Karena gini teman-teman, ini kerjaan pasti 12 jam per hari, pasti dapat uang lembur, dan seasonnya itu dia panjang, sekitar 6 sampai 7 bulan. Dan ya bisa dibilang stabil lah ya. Jadi kalau hujan kita tetap kerja juga, kalau panas kita tetap kerja juga. Jadi siang malam itu jalan terus karena mereka kejar produksi gitu. Nah, memasuki tahun keempat, aku mulai sedikit lebih santai nih, sedikit lebih santai di mana aku kerjanya di kota besar. Aku kerjanya di Sydney. Kerjanya sebagai apa, Bang? Kerjanya sebagai dispatcher atau dispatch officer di salah satu pabrik daging ya. Jadi tugasnya itu bukan potong-potong daging, teman-teman. Mungkin kalian banyak dengar juga yang kerja di meat factory ya, kerjanya potong-potong daging. Nah, kalau aku itu agak sedikit berbeda. Di sini aku tugasnya itu adalah untuk memastikan orderan dari klien itu udah di-pack secara benar dan ditaruh di kurir yang benar. Nah, jadi ini kayak contoh box-boxnya itu seperti ini. Ini bukan aku yang packing, ini ada tim packingnya. Tugasku cuma make sure aja ini orderan udah bener apa belum nih, udah ditaruh di kurir yang bener apa belum. Nah, itu lumayan menyita otak ya. Jadi beda sama kerjaan-kerjaan yang tahun pertama, yang mana itu fisik, mostly fisik. Kalau ini aku lebih menyita otak tuh lebih kepake lah gitu ya. Kalau kerjaan ini bisa dibilang bahasa kasarnya seperti itu. Nah, di sini fun fact, aku juga pernah handle customer ini dari kayak barak tentara gitulah ya. Mereka pesan daging sampai 15.000.
Australian dollar ya, 150 juta rupiah. Ya, 150 juta rupiah itu semuanya isinya daging, teman-teman. Ya, jadi banyak banget. Dua palet kayaknya isinya daging semua. Bayangin ya, bisa buat makan berapa tahun kalau kita makan sendiri ya. Oke, fun fact. Nah, kemudian aku juga pernah kerja sebagai Uber delivery driver. Nah, ini salah satu cuplikan ketika aku lagi jalan-jalan di kota. Ya ini kalau Uber delivery driver ini plus-plus ya teman-teman kerjaannya. Duitnya lumayan kalau jago. Plus kita bisa jalan-jalan keliling kota. Walau terserah kalian mau pakai sepeda kayak mau pakai motor kayak. Tapi di sini aku cobanya pakai sepeda karena lebih fleksibel dan lebih bisa nyelip-nyelip gitu loh. Kalau pakai motor itu kan kita harus di jalan utama. Kalau pakai sepeda itu kita bisa lewat jalan-jalan kayak gini nih, jalan pejalan kaki. Dan di sini aku juga pernah dapat tip itu banyak banget, $15 ya tip. Nah, kalau Gojek biasa kalian kasih tip berapa drivernya? Paling 10.000 ya, 15.000 ya. Ini 150.000 Goceng aku bang, dapat. goceng. Goceng ya, goceng. Ini aku dapat tip, tip nih tip doang ya. Ini bukan uang yang dibayar sama pihak Uber loh. Ini tip $15. Gaji di Australia aja per jamnya berapa? 25 ya sekarang ya. Nah, jadi wah gila keren banget nih. Dulu serunya tuh kayak gitu. Kerja sambil cari cari uang sambil jalan-jalan gitu. Jadi buat yang teman-teman yang pengen ngisi waktu kekosongan di Australia pakai buat jadi Uber delivery driver boleh coba. Oke, nah selain aku kerja, aku juga liburan teman-teman ya. Work hard, play harder. Jadi itu dulu konsepku di tahun keempat itu kayak gitu. Tahun satu, 2, 3 itu aku fokus kerja keras sebagai kuda gitu ya, cari duit banyak-banyak. Tahun keempat itu aku fokusnya liburan. Nah, teman-teman sebelum aku lanjut, mungkin aku bahasnya itu agak, wih, abang ini kok WHV 4 tahun ya? Kan WHV cuma 3 tahun, bang. Nah, jadi kebetulan teman-teman, aku kan stay-nya di masa COVID. Jadi WHV ku tuh memang 3 tahun. Tapi pemerintah Australia itu ada kasih 1 tahun tambahan melalui yang namanya COVID visa. Nah, aku apply visa tersebut, jadi dapat tambahan 1 tahun. Tapi kalau sekarang itu udah nggak ada lagi ya, kan COVID udah nggak ada, jadi visanya pun nggak ada lagi. Ya, jadi WHV tahun sekarang itu cuma 3 tahun doang. Nah, jadi balik lagi ke sini, experience aku ketika liburan ya. Nah, tadi kan aku bilang, tahun satu 2 3 aku kerja keras. Tahun keempat itu aku liburan keras. Nah, ini salah satunya, ini aku lagi skydiving. Teman-teman di sini ada yang pernah skydiving? Nggak pernah ya? Atau pengen coba deh, pengen coba skydiving. Nah, itu boleh banget di Australia itu banyak spot-spot yang penampakannya itu bagus. Atau backgroundnya atau view-nya itu bagus. Boleh dicoba. Kemudian di sini aku coba helikopter apa namanya ini ya. Pokoknya kita naik helikopter keliling Sydney 30 menit. Nah, ini juga salah satu experience yang fun banget. Karena ya kita lihat, kita tahu Sydney itu kota yang bagus. Tapi kalau dilihat dari atas itu even better, teman-teman. Jauh lebih bagus. Jadi kalau kalian rezekinya nanti ke Australia boleh cobain ya. Jadi jangan terlalu fokus kerja tapi main juga gitu. Kalau ini aku simulasi flight. Jadi kayak pesawat kecil, pesawat baling, itu aku simulasi flight. Itu bayar sekitar berapa ya? Kayaknya 300-an dolar deh. Jadi kayak diajarin cara ngontrol pesawat gitu. Cuman aku nggak ambil lagi karena ternyata ini nggak cocok sama aku. Turun dari pesawat aku mual-mual teman-teman karena nggak kuat sama sama apa? Pokoknya kondisinya itu nggak enak banget lah. Ini aku salut banget sama pilot-pilot pesawat ya. Mereka tuh sudah terlatih, itu aslinya nggak enak banget gitu. Aku sekali doang nggak tahan. Padahal rencananya mau ambil kelas itu kan, kelas flight gitu kan. Cuman, it's not for me. Selain itu aku kan orangnya suka gulat ya. Teman-teman ada yang suka nonton Smackdown nggak di sini? Nggak ada ya? Wih, Gulat. Undertaker nih bang. Wah, bukan Undertaker ini, beda. Undertaker udah pensiun. Nah, aku dari kecil itu, dari umur aku kelas 3 SD, aku suka gulat. Aku suka nonton Smackdown kalau ya, kalau di Indo tuh namanya. Nah, di Australia aku kebetulan bisa mewujudkan salah satu impian aku nih. Nonton acara gulatnya langsung dan foto-foto bareng beberapa pegulat juga. Nah, ini juga orang lama nih, cuman aku kebetulan bisa foto sama dia gitu. Ini satu experience yang sangat menguntungkan. Oke. Kemudian aku juga pernah nonton konser, cuman lupa aku masukin di sini ya. Jadi ada beberapa band itu konser juga. Aku terakhir tuh nonton My Chemical Romance sama Rex Orange County. Jadi kalau kalian punya band favorit atau let's say penyanyi favorit, kemudian dia konser di Australia, datanglah gitu kan. Selagi kalian WHV itu mumpung duitnya banyak juga kan. Jadi ada chance juga
ada waktu, dan ya syukurnya tuh kayak bener-bener WHV ku maksimalkan banget gitu. Kerja keras iya, liburan juga iya, teman-teman. Nah, kalau ini cerita sampingan lah ya, kita bilangnya cerita sampingan waktu road trip. Nah, jadi selain kerja dan liburan, aku tuh dulu juga suka road trip sama teman-temanku. Jadi kayak keliling Australia naik mobil. Nah, ini kita pernah ceritanya naik gurun, lewat gurun, itu nggak ada apa-apa, kiri kanan, dan ban kita tuh meletus gitu. Nah, ini salah satu experience yang sebenarnya tidak fun pada saat itu, tapi kalau kita looking back itu, wah gila, keren. Kita berhasil melewati ini gitu ya. Nah, jadi ini buat selain itu ini ada juga kita lagi road trip, kita lihat sapi lagi dimainin sama gembalanya gitu kan. Bukan dimainin ya, diarahin gitu. Banyak banget. Kemudian ini juga ada footage kita itu lagi road trip pindah kota, aksi Tokyo Drift ya ini ya, menghindari kanguru melompat. Nah, ini mungkin kalian bakal sering juga ngeliat kanguru. Kalian awalnya sekarang mikir, wah kanguru imut ya. Pas udah di sana kalian nyumpah-nyumpah kalau lihat kanguru malam-malam. Karena itu sangat mengganggu. Nah, itu intermezzo aja sedikit ya teman-teman. Karena balik lagi, aku mau menekankan esensi WHV itu bukan cuma kerja doang gitu. Jadi kalau kalian mau ngumpulin uang silahkan, tapi jangan lupa have fun juga. Nah, untuk persiapan WHV yang lebih maksimal, itu aku ada rangkum jadi 3 nih. 3 hal penting yang harus kalian punya atau kalian lakukan kalau kalian mau WHV journey-nya itu lebih bagus. Yang pertama itu informasi. Informasi teman-teman wajib hukumnya kalian tuh punya atau kalian dapat aksesnya. Ya kalian pikirkanlah apapun itu sebelum kalian berangkat. Kalau bisa sebelum berangkat. Karena ketika kalian udah di sana, kalian tuh fokusnya bukan belajar lagi, tapi bekerja. Ya, kalau udah bekerja, pulang ke rumah itu capek, maunya tidur. Jadi kesempatan untuk belajar hal-hal seperti ini tuh udah nggak ada. Ya, nah makanya di sini yang aku maksud informasi itu adalah hal-hal penting seperti dokumen apa aja yang harus kalian siapin, dokumen apa aja yang harus kalian bikin ketika di sana. Kemudian kalian datang ke sana itu tujuannya mau kemana, mau daerah mana, kenapa kalian pilih daerah itu dan strateginya gimana. Itu dari sekarang udah harus dipikirin. Bang, tapi kan aku belum dapat SDWAV. Mindsetnya itu jangan kayak gitu, teman-teman. Mindset kalian harus, aku pasti dapat SDWAV tahun ini. Jadi aku harus pikirin dari sekarang. Jangan pas udah dapat SDU-nya baru dipikirin. Itu udah, it's too late, teman-teman. Kalian udah fokusnya tuh ngurus keberangkatan, kayak gitu. Selain itu juga pikirin nih, transportasinya di sana gimana, kerjaannya gimana, gajinya juga gimana. Dan navigasi, jujur teman-teman, kita memprovide informasi-informasi tersebut. Dan kita ajarin juga, terutama untuk member ya. Dan yang kedua itu adalah, yang penting itu adalah network atau relasi. Nah, jadi kalau kalian nggak punya network, mau kalian di Australia atau maupun kalian di Konoha, hidup kalian akan sedikit lebih susah. Karena network itu, ya let's say lah ya, jujur teman-teman, 80% kerjaan yang kami dapat di Australia itu asalnya dari teman. Jadi sisanya itu 20% adalah kita dapatnya dari Seek, Indeed, Facebook gitu kan, atau daftar door to door itu adalah dapat. Cuman most of the jobs itu dari teman asalnya ya. Jadi jangan sampai kalian punya musuh lah di sana. Kalau bisa perbanyak teman. Itu relasi bukan cuma terbatas teman juga, bisa juga kita relasi sama teman satu kosan kita di sana nanti, teman satu kamar kita, siapa tahu kita berbagi sama orang lain gitu kan. Lalu kita juga harus jalin hubungan yang baik dengan employer kita atau manajer kita sebelumnya ataupun manajer kita yang sekarang ya. Karena kita nggak pernah tahu rezeki datang dari sebelah mana. Bisa jadi kita ditawarin kerjaan sama orang yang sebelumnya jadi bos kita gitu kan, panggil kita balik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dan yang cukup penting juga menurutku adalah komunikasi. Karena percuma nih kalian jago cari informasi sana sini, wow, searching ini, info itu. Kemudian kalian juga punya banyak teman, tapi ngomongnya a i u e o, yes no gitu kan susah. Kalian juga harus improve bahasa Inggris kalian gitu. Karena semakin enak kalian ngobrol sama supervisor, semakin enak kalian ngobrol sama rekan kerja yang dari negara lain ya, yang ngomong pakai bahasa Inggris, itu kalian akan, ya networknya akan semakin kenceng lagi, semakin luas lagi. Relasinya juga semakin luas. Jadi penting banget buat improve your English ya. Terserah kalian lah mau caranya kayak gimana, mau otodidak kayak, mau les kayak, mau nonton film bahasa Inggris kayak, terserah. Pokoknya improve your English. Memang standarnya itu nggak tinggi-tinggi amat ya, 4,5. Tapi janganlah cuma ngarepin yang bahasa Inggrisku yang penting 4,5 deh. Atau
PTI-nya yang penting 30 deh. Kalau bisa lebih dari itu lebih baik lagi, teman-teman. Ya, meningkatkan value kalian lah di sana. Kemudian di tempat kerja juga itu bakalan ketemu banyak orang asing, orang dari negara lain. Karena mungkin kalian mikirnya orang Indonesia doang gitu kan yang WHV. Enggak, teman-teman. Warga negara lain juga WHV ke Australia. Jadi bakalan sering banget ketemu yang namanya bule-bule atau orang dari China, orang dari Eropa, orang dari Amerika, itu banyak. Dan kalian harus terbiasa dengan yang namanya adaptasi budaya. Lintas budaya itu harus bisa adaptasi ya. Dan pastikan kalian nggak toxic ya. Have a good manner. Itu aja pesan dari aku. Tiga itulah, dan lakukan persiapan dari sekarang. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu kan. Dan cobalah untuk lebih sering belajar. Tapi jangan belajarnya itu pas kalian di sana. Ya, kalian di sana belajar juga sambil belajar. Tapi kalau bisa belajarnya dari sekarang. Belajarnya dari siapa, Bang? Belajarlah dari konten kreator yang sharing-sharing, belajar dari tim navigasi juga boleh, dari navigasi WAV gitu kan. Kalau member kita sih kita bilangnya kalian tanya aja apapun yang kalian pusingin kalau apapun yang mengganggu kalian kalian tanya aja daripada kalian nanti di sana susah sendiri gitu. Karena ini ada benar ada quotes yang sangat 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 kita pegang ya. Learn from the mistakes of others, you cannot live long enough to make them all yourself. Jadi ibaratnya tuh kalau dari navigasi ya kami bilangnya tuh kami tuh udah pernah loh jalan ke sana. Nih jalan nih ke Australia gitu kan. Itu ada lubang tuh di situ. Di situ ada tai kucing, jangan diinjek gitu kan. Di sini ada ini gitu. Nah, jadi kalian begitu kalian jalan ke sana, itu kalian udah tahu, oh ini yang dibilang Bang Andre kemarin nih. Ini kerjaannya jelek, nggak usah dikerjain. Ini nih yang kemarin kotanya ini nggak ada kerjaan di sini, jangan didatengin, misalnya kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi mengalami hal-hal buruk yang pernah kami alamin dulu. Gitu. Jadi itu pesan yang aku sampaikan ke teman-teman, jangan pernah capek untuk belajar, terus tanya aja, nggak apa-apa. Nah, mungkin itu aja Bang Budi yang aku bisa sharing hari ini. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke motivasi aja sih. Kita nggak ngomongin hal teknikal hari ini. Oke, thank you Bang Andre. Experience-nya lumayan banget ya, 4 tahun WHV karena COVID ya. Nah, Ya, buat teman-teman, sambil aku mau nanya juga Bang Andre nih. Nah, sambil aku mau nanya Bang Andre, boleh nih teman-teman yang mau nanya langsung resen-nya aja. Terus juga yang mau via chat juga boleh, tapi kita utamain yang resen dulu ya. Nah, buat Bang Andre, aku mau nanya dulu nih Bang. Selama WHV pas zaman COVID itu gimana Bang? Tentang kerjaannya, tentang kehidupannya di sana gimana Bang? oke. Jadi WHV pas masa COVID itu sama menyeramkannya ya dengan pas COVID di Indonesia ya, sama. Karena di sana itu kita mau kemana-mana susah, Bang Budi. Mau pindah state itu ada larangannya, karena kan kita pindah state juga dijagain polisi. COVID kan nggak boleh gerak sembarangan ya, kita harus didata, kita harus apa namanya itu isolasi ya dulu ya, isolasi Iya. mandiri. Kemudian kita juga harus apa ya, pokoknya tuh susah movementnya sih, mobility-nya lebih susah. Tapi ada positifnya juga, yaitu orang dari luar negeri itu nggak bisa masuk lagi ke Australia. Akibatnya mereka kekurangan tenaga kerja. Nah, disitulah kita jadi orang yang mengisi gitu. Jadi ada plus, ada minusnya sebenarnya. Dan kalau dibilang susah atau gampang, tengah-tengah lah ya bisa dibilang. Ada opportunity, ada juga negatifnya gitu. Oke, thank you Bang. Ini ada satu yang raise hand dari Bang, dari Tristan. Boleh langsung on mic aja ke Tristan. Ditanyakan apa yang ingin ditanya. Selamat siang Kak dan selamat hari weekend. Oh, selamat siang, Masih yang Bang Tristan. Ini terkhusus untuk bangsa sih mau nanya Kak. Ya, Aku kalau misalnya kalau misalnya kita mau tes, apakah kita ada panduan ini untuk misalnya kita tes PTE, kita diajarin terlebih dahulu sebelum tes atau bagaimana? Dan untuk biayanya total overall sekalian tesnya itu berapa? Boleh dijelaskan dong Kak, kalau boleh tahu, biar kita tahu nih taksasi perkiraan dananya. Sama mungkin ini Kak terakhir, untuk kita setelah ujian, after kita ujian, berapa sih keluar sertifikatnya Kak? Terima kasih. oke Bang Tristan. Mungkin pertanyaannya lebih ke sesi 2 ya.
Jadi kita simpan dulu, bakal kita simpan buat sesi 2 itu langsung dari tutor dari Bansa. Nah, mungkin aku pakai pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Bang. Boleh. Mau nanya, Kak, untuk WHV bisa pakai berapa kali, Kak? Yang penting di bawah umur 30, Kak. Nah, itu, Pakai Bang. apanya nih? Apanya yang dipakai? Eh, mungkin SDU WHV-nya, Bang. Oh, SDWV-nya ya? Nah, mungkin maksudnya. Oh iya. Jadi kalau SDOWHV itu kita dapatnya cuma bisa sekali doang. Jadi misalnya Kak Tin ya yang nanya, Kak Tin itu apply SDWHV tahun ini dan dapat, ya udah itu di SDWHV-nya nanti ada masa berlakunya, bisa dipakai sampai kapan gitu. Sama perlu diperhatikan ya apply-nya itu nggak bisa kalau kita udah lebih dari 30 ya. Misalnya kita umur kita udah 31, walaupun kita punya SDWHV itu udah nggak bisa lagi. Gitu. Ya, thank you, Bang. Ada satu lagi, Bang, dari Peter. Mau tanya, Kak, untuk Oke. WHV apa perlu membuat SKCK? Nggak perlu, nggak wajib. Nggak wajib. Selanjutnya ada dari Kak Kezia Claudia. Izin bertanya, Kak, untuk sertifikasi bahasa Inggrisnya, apakah nggak bisa pakai sertifikat TOEIC? Nggak bisa, untuk saat ini tidak bisa, karena yang diakui untuk saat ini cuma 4 itu aja ya. IELTS, PTE, TOEFL IBT, sama Cambridge Assessment. Baru 4 itu. TOEIC belum bisa untuk saat ini. Oke, another question dari Kak Teresia. Hai Kak, salam kenal. Aku Tere. Mau tanya Kak, kalau udah lulus kuliah tapi belum punya ijazah karena belum wisuda, kalau gini bisa pakai SKL atau harus pakai pernyataan kampus atau gimana Kak? Oke. Kak Tere itu boleh coba cek di website Dikti, masukin nama kakak, terus NIM ya. Biasanya muncul tuh statusnya sekarang apa? Apakah statusnya udah lulus atau masih aktif? Itu bisa dilihat tuh. Kalau seandainya udah lulus, ya udah cantumin aja SKL-nya. Kalau misalnya statusnya di Dikti itu masih aktif, kakak boleh juga coba minta surat keterangan aktif kuliah dari fakultasnya. Karena jujur kak, ini aku jujur-jujuran aja kak Tere ya. Jujur dulu aku juga kasusnya sama. Aku udah sidang skripsi, aku udah lulus ya, basically udah lulus. Tapi ijazahnya belum di tangan nih, harus nunggu wisuda dulu. Ya Allah, susahnya gitu kan. Cuman waktu itu memang strict banget, nggak boleh tuh, harus salah satu. Antara kita pakai surat keterangan dari kampus masih aktif atau kita udah lulus pakai ijazah. Kalau sekarang itu masih bisa harusnya Kak pakai SKL. Ya kalau udah lulus bilang aja udah lulus pakai SKL. Atau kalau mau cantumkan surat keterangan masih aktif kuliah boleh juga cantumin aja. Jelasin kondisi Kakak di situ kan. Terus masukin juga transkrip nilai. Udah gitu aja Kak, paling aman. Nggak usah terlalu dipusingin. Bisa kok. Nah, ini masih dengan Kak Tin nih Bang. Tadi dia maksudnya mungkin SDU WHV apakah bisa dua kali karena dia masih umur 21 Bang? Oke, ntar ya mana ya. Mau nambahin? Oh yang ini ya. Hmm. Kalau mau WHV kedua kali bisa lagi gak Kak? Umur saya 21, saya mau SDWHV dua kali. SDWHV sekali doang Kak, Kak Tin ya. SDWHV itu cuma dapatnya sekali doang. Nah, kan WHV itu visanya berlaku 1 tahun ya. Tapi kalau mau perpanjang tahun kedua dan tahun ketiga, nanti pas di Australia, itu nggak perlu SDWHV lagi Kak. SDWHV cuma buat tahun pertama aja. Tahun kedua dan tahun ketiga itu perpanjangannya syaratnya lain lagi, beda lagi. Oke, mungkin Kak Tin udah menjawab. Dari Bang Zulfikar, izin tanya Bang, kalau berangkat umur 29 apa masih bisa WHV 3 tahun? Tergantung berapa, 29 berapa bulan, Bang Zulfikar. Nah, kalau 29 1 bulan itu masih sangat bisa. Karena kita itu kan kalau mau perpanjang second year, kita harus kerja 3 bulan nih untuk specified work-nya. Yang untuk perpanjang tahun ketiga itu perlu 6 bulan. Jadi at least kita tuh perlu 9 bulan nih buat kerja di bidang tersebut. Di bidangnya itu ya. Itu minimal banget 9 bulan. Karena kan kita harus nunggu visanya granted dulu kan. Jadi bisa jadi kita habis waktu 10 bulan, 11 bulan, atau ketika kita kerja di satu company itu kita dipecat atau udah selesai seasonnya kita harus cari tempat lain lagi, perlu waktu. Jadi banyak sekali yang perlu dihitung Bang Zulfikar. Saran dari aku adalah coba nanti gabung di webinar navigasi aja karena di sana kita lebih spesifik ya. Atau kalau mau gabung program membership kita juga boleh. Ntar chat aja aku ya. Admin navigasi juga boleh. Di Instagram juga boleh Bang Julfikar. Karena kalau udah 29, udah 30, itu attention-nya harus ekstra-ekstra kalau mau sampai third year. Karena kita harus melangkah dengan tepat. Kalau salah melangkah, keburu 31. Nah, gitu sih.
Nah, mungkin dari Bang Zulfikar udah cukup menjawab ya Bang pertanyaannya. Selanjutnya dari Kak Naila, untuk Bang statement itu ada jangka waktunya nggak? Apa kayak bikin statement sekarang masih applicable untuk daftar SDUWHV? Oke, Kak Naila, untuk bank reference ya, mungkin ya maksudnya. Bank reference itu sebenarnya nggak ada tertulis masa berlakunya berapa bulan. Cuman semakin baru atau semakin dekat tanggalnya itu semakin bagus, Kak. Logikanya kayak gini aja deh ya. Misalnya War SDUWHV tanggal 1 September 2025, misal. Kita bikin bank reference-nya tanggal 1 Juli 2025. Berarti kan udah berjarak 2 bulan tuh. Kakak posisiin diri sebagai orang yang Dijen Imigrasi deh. Dia lihat, oh ini Kak Naila tanggal 1 Juli uangnya 60 juta. Tapi kan sekarang tanggal 1 September, udah 2 bulan yang lalu nih. Apakah uangnya masih segitu? Pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Makanya kita saranin kalau bisa itu jangan lebih dari 2 bulan lah bank reference-nya. Jadi misalnya contoh nih Kak Naila ya, misalnya Kak Naila UAR SDWF-nya itu bulan September, ya udahlah bikinnya Agustus saja, gitu, nggak apa-apa. Masih 1 bulan itu masih oke lah. Tapi jangan kelamaan ya, apalagi sampai 3 bulan, 4 bulan itu udah kelamaan. Bikin lagi aja. Gitu. Oke, thank you Bang. Ada lagi nih Bang. Dari Bang Kris, izin tanya Bang, kalau medical check up untuk apply WHV apa aja ya? Aku nggak tahu, nggak ingat pastinya ya Bang Kris ya. Cuman yang norma-norma itu ada, misalnya kita tinggi badan, berat badan, kemudian tes mata itu ada juga, kemudian apa lagi ya, tes otot, kemudian gerakan sendi segala macam itu ada. Cuman jangan terlalu dipusingin. Yang harus dipusingin itu adalah ketika mereka melakukan X-ray dada ya. Jadi kita dilihat nih paru-parunya aman apa enggak, ada indikasi terkena TBC atau enggak. Karena concern utama mereka itu TBC. Jadi kalau Bang Kris nanya nih, Bang, mata minus ngaruh nggak? Buta warna ngaruh nggak? Nggak ngaruh, Bang. Nggak apa-apa. Yang penting kita jujur aja, bilang kita ada mata kita minus, atau kita buta warna, itu bilang aja. Nggak apa-apa. Nggak membatalkan visanya. Yang concern utama mereka hanya di TBC aja. Seandainya kita terindikasi TBC. Gitu. Oke, thank you Bang Andre. Ini dari Kak Teresia lagi Bang. Kak, Ya, kalau misal aku udah pernah IELTS awal tahun lalu, apa masih bisa dipakai atau harus past 12 months? oke. Untuk IELTS, untuk WHV, sertifikat bahasa Inggris in general, untuk WHV itu 12 months ya. Jadi batasnya cuma 12 months. Jadi kalau kakak apply, misalnya kakak tes IELTS-nya itu Januari tahun 2024, itu udah nggak bisa dipakai lagi, Kak. Jadi dia hitungnya itu maksimal banget 12 bulan ke belakang. Ya, jadi harus tes lagi. Dari Bang Rim, ini ada, boleh pakai TOEFL ITP Kak, skornya min berapa ya? TOEFL IBT belum bisa, Kak. IBT baru bisa. Oke. Last nih Bang, dari Kak Feran. Hai Kak, mau nanya untuk Bang referensinya, harus diendapin ya dana 5.000 AUD-nya. Dan misalkan luarnya Oktober, cetak Bang referensinya sekarang apakah bisa? Ya. Terima kasih. Bank reference itu uangnya nggak perlu diendapin. Karena di bank reference itu kalian cuma nampak itu satu aja. Ntar ya aku tunjukin ya bank reference ya. Ini terakhir kan ya Bang Budi ya? Ya, terakhir Bang. Oke. Nah, bank reference itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi, yang kelihatan cuma saldo kalian ketika kalian bikin suratnya aja. Ini nggak kelihatan. Kalian ngendapin uang 60 juta ini berapa lama itu nggak kelihatan di sini. Jadi, kalau ditanya apakah harus diendapin, jawaban simpelnya secara logis adalah nggak perlu. Tuan. Yang penting kalian, ketika kalian bikin surat ini, saldonya ada di sini. Gitu kan. Kalian besoknya atau setelah suratnya keluar, kalian mau buang uangnya pun nggak akan ketahuan gitu. Cuman aku ngerti pertanyaannya Kak Feren ya. Kenapa kakak nanya seperti ini? Karena kalau misalnya kita lodge visa, jadi bedain ya SDWHV sama lodge visa. Ketika kita lodge visa, mengajukan visa WHV ke imigrasi Australia, itu ada kemungkinan kita kena random check dan dimintai rekening koran ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, iya, kakak harus endapin uangnya minimal 3 bulan. Endapin bukan cuma endapin doang, tapi tetap transaksinya harus keluar masuk juga ada. Selama batas bawahnya itu 5.000 AUD, Kak Feren. Tapi itu khawatirin buat pas slot visa aja. Buat SDWAV nggak perlu khawatir. Yang penting ada nih, satu kali ketika kita bikin suratnya. Gitu. Lalu untuk keluarnya Oktober, cetak bank referensinya sekarang apa ntar aja? Ntar aja, Kak. Saranku ntar aja. Karena kan sebelum imigrasi itu ngumumin tanggal luar, mereka kan ada nih postingan-postingan kayak gini kan. SDWAV segera dibuka. Nah, kalau udah ada postingan SDWAV segera dibuka, kakak boleh tuh bikin suratnya. Atau kalau mau aman sebelum muncul postingan ini,
Ya, Agustus bolehlah coba bikin lah, nggak apa-apa lah Agustus kayaknya. Asal jangan terlalu lama aja jarak bank reference-nya sama war SDWAV-nya, gitu Kak. Oke, thank you Bang Andre atas diskusi tentang WAV-nya yang juga udah menjawab para WAV Hunter nih Bang. Bang Sejauh Budi, ini, sorry, oh aku ya, kasih one last ini deh ya. Buat oh boleh teman-teman kan Bang. nih misalnya masih mau nanya gitu kan, tapi kan di sini kita terbatas waktu ya. Teman-teman boleh juga follow dulu navigasi WHV, karena di setiap hari Jumat kita itu ngadain webinar gratis tentang WHV. Lebih detail, lebih terarah lagi, teman-teman juga kita juga bahas rincian biaya. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, mending langsung aja ntar daftar webinar kita aja, gratis kok. Gitu. Aman, Bang Budi? Oke, tuh boleh tuh teman-teman yang masih punya semangat dan masih ingin mencapai SDWHV-nya, jangan lupa follow navigasi WHV. Eh, dari Bang Andre itu sebuah komunitas ya Bang. Ya, benar. Nah, jadi buat teman-teman yang cari satu visi misi nih buat dapetin SDWHV-nya, boleh follow Instagram dan join webinar di setiap hari Jumatnya. Oke, Bang Andre, sejauh ini diskusinya mantep banget. Eh, Teman-teman di sini juga langsung banyak bertanya ya. Thank you atas waktunya, Bang Andre. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2 dari Miss Siti. Kita akan bahas tentang PTI sebagai syarat PHV. Untuk Miss Siti, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bentar ya, saya share screen dulu. Halo, selamat sore semuanya. Sorry, Oke, Miss. today aku akan menjelaskan ke teman-teman semua di sini, para WHV Hunters, gimana yang abis mendengar penjelasan pengalaman, cerita-cerita dari cerita-cerita asli yang benar-benar dialami oleh Bang Andre tadi, semakin ingin, semakin pengen apply SDU, apply WAR SDU dan apply WHV. Nah, hari ini aku akan bahas salah satu syarat paling penting selain bank reference, selain medical check up dan lain-lain adalah tes bahasa Inggrisnya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu sih kalau PTE atau Pearson Test of English ini menjadi pilihan tes yang saat ini banyak dipilih oleh para WHV hunters gitu kan, yang pada pengen WHV nih semuanya rata-rata PTE, walaupun tadi ada beberapa pilihan ya, bisa IELTS, bisa TOEFL IBT, bisa Cambridge ya tadi kalau nggak salah. Nah, tapi PTE ini menjadi salah satu yang paling diminati, gitu. Nah, kenapa sih PTE itu bisa diminati? Oke, so first of all, my name is Siti Fahria and I am one of the academic and here are some of my students di Bansa. Oke, nah, so what is PTE Academic? Specifically PTE Academic ya, karena PTE itu ada dua. Kalau yang dipakai untuk WHP itu PTE Academic. So, PTE Academic itu adalah kemampuan berbahasa Inggris berbasis komputer. So, it is computer based. Tapi tidak hanya computer based, karena kan yang teman-teman tes-tes lainnya, tetangga-tetangga yang tes bahasa Inggris itu juga ada yang computer based gitu kan. Nah, tapi this one, PT Academic itu salah satu keunggulan lainnya adalah dia dikoreksi, dicek oleh AI. So, selain dia akan lebih netral, artinya tidak ada kalau dikoreksi, misalnya kalian ngerjain sesuatu, terus dikoreksinya with human, gitu kan, dikoreksi sama orang, itu satu orang bilang, oh ya ini bagus, tapi orang lain bisa bilang, ah kayaknya agak kurang deh, gitu kan. Nah, tapi kalau dikoreksi oleh AI, nggak ada yang kayak gitu. Semuanya sama, dinilai berdasarkan kemampuan, berdasarkan apa yang kalian jawab, gitu. Bukan berdasarkan perasaan si examinernya. Walaupun ya tentu mereka tidak seperti itu ya harusnya, karena profesional. Tapi ya, we never know. Oke, nah seperti layaknya, oh ya, sorry, satu lagi yang paling penting dari PT Akademik ini adalah hasilnya itu sangat-sangat cepat. Hasilnya itu very fast. Bahkan one of my students itu pernah dia tesnya di pagi hari kayak jam 9, terus malamnya dia udah dapat hasilnya.
atau paling lama itu 48 hours, 48 jam. Jadi, nah untuk yang kayak udah mendengar desas-desus kayak, aduh mungkin Agustus, mungkin September, mungkin Oktober, nah yang udah mendengar desas-desus seperti itu bisa langsung daftar PPT akademik. Dan kalaupun waktunya mepet, tenang aja, karena dia hasilnya akan keluar dalam paling lama 48 jam. Jadi itulah keunggulan dari si PTE akademik ini. Nah terus tadi kayaknya Bang Andre ada bilang kayak oh kita tuh juga harus improve your English gitu kan. Bukan hanya untuk tesnya aja tapi juga untuk ya kehidupan di sana gitu kan. Ngomong sama colleague, sama teman kerja, sama orang-orang yang kerja di situ juga, untuk cari kerjanya, untuk ngomong sama bosnya yang kayak gitu-gitu kan. Nah, and I personally think that PTE academic is way more realistic sebenarnya secara tesnya. Ya. Jadi sebenarnya apa aja sih yang dites dari PTE academic? PTE academic itu ngetes seperti biasa ya, ada 4 skill, ada speaking, writing, reading, dan juga listening. Nah, keempat skill ini kalau di PTE itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu speaking and writing, jadi ini active skill. Nah, baru part 2 itu ada reading, and part 3 ada listening. Nah, here is the question. Here are the questions that you will be tested on PTE Academic. Nah, dari nama-nama tesnya ini, mungkin kalau yang belum familiar dengan PTE sebelumnya kayak kok banyak banget ya jenis-jenis questionnya. Iya, si PTE ini memang dia secara jenis pertanyaan itu ada cukup beragam ya, ada cukup banyak gitu. Contohnya di sini speaking and writing. Nah, speaking itu dibagi menjadi 5 bagian. Jadi ada 5 tipe question speaking yang berbeda. Yang pertama ada read aloud, repeat sentence, describe image, dan juga retell lecture dan juga answer short question. Nah, tapi dengan dia membagi menjadi 5 bagian itu artinya dia benar-benar mau ngetes kita secara speaking dari nanti kita akan lihat sih contoh-contoh soalnya. Tapi maksudnya si speakingnya ini tidak hanya kita ngobrol sama examinernya aja, tapi ada integrated score. Jadi integrated score ini yang warna biru-biru, ini integrated score. Maksud dari integrated score itu apa? Walaupun si read aloud, misalnya kita lihat soal pertama deh, walaupun misalnya read aloud ini adalah soal yang merupakan bagian dari speaking and writing, tapi dia juga memberikan nilai reading. Nah, jadi integrated. Jadi ya namanya kita lagi ngomong gini kan kita nggak cuma ngomong ya, aku ngomong sambil aku baca misalnya, aku ngomong sambil nanti aku mendengar pertanyaan dan lain-lain gitu. Jadi memang dia itu lebih seperti kehidupan nyata aja. And I think that you can imagine PTE is like playing games. Jadi karena dia ini computer based, kita nggak ketemu sama orang lain, ya kecuali sesama peserta tes gitu kan. Tapi kita nggak perlu ngomong sama orang lain. Jadi itu kayak kayak main game gitu karena beda challenge untuk each questions. Nah, mungkin kita langsung aja lihat ke bagian sample questions. Nah, first, speaking. Speaking itu dibagi menjadi 5 tipe pertanyaan. Setiap tipe pertanyaan ini cara jawabnya beda-beda. Cara jawabnya beda-beda dan skill yang dites itu juga gabungan dari beberapa skill yang berbeda. Contoh yang pertama tadi adalah si read aloud. Nah, ini di sini sebelah pojok. Nah, sini aja deh. Pojok kanan ada tulisannya scoring dari read aloud ini ada speaking and reading. Jadi si read aloud ini simple sebenarnya. Simple banget. Ini adalah soal pertama dan soal yang paling simple yaitu membaca. Membaca dengan keras, read aloud. Nah, jadi nanti kalian akan diberikan waktu sekian detik sebelum mic-nya open. And then kalian juga punya waktu 40 detik setelah mic-nya open, lalu suara kalian direkam nih. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah membaca. Jadi si paragraf di sini yang Japanese researchers, nah itu dibaca. Walaupun terdengar mudah, tapi teman-teman juga harus berhati-hati karena dia menilai itu dari pronouncing words correctly. Jadi kata per katanya itu harus diucapkan benar-benar. Terus chunking language into sense groups. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalimat pertama dari Japanese sampai field mice itu panjang banget. Nah, kan kadang orang kayak pengen dibagi 2 gitu kan kalimatnya. Nah itu juga dites tuh, kita bisa nggak sih ngebagi si kalimat yang panjang ini, tapi into sense groups, jadi yang masuk akal gitu ya, make sense. Terus
Titik koma juga diperhatikan, appropriate stress and intonation juga diperhatikan. Jadi walaupun simple, walaupun dia hanya membaca saja, tapi dia way deeper than that gitu, sebenarnya. Tapi tetap kalau apa yang kita lihat adalah ya udah baca aja sebenarnya. Tapi ya nanti harus latihan intonasi, kata-kata mana. Nah, biasanya yang suka ketinggalan ini kalau dia plurals, misalnya researchers. Nah, kadang researcher, beda tuh antara researchers dan researcher. Oke? Itu read aloud. Nah, read aloud ini gabungan antara speaking and reading. Which ya pasti nanti ketika kerja kita akan membaca sesuatu kan, walaupun memang tidak read aloud maybe. Oke. Nah, yang ini yang menurutku lebih praktikal. Namanya repeat sentence. Repeat sentence ini gabungan antara speaking and listening. Di mana kalian akan mendengar sebuah kalimat dibicarakan sang, dia ngomong satu kalimat, contohnya misalnya, Today is Saturday and I really like Saturday. Today is Saturday and I really like Saturday. Nah, terus tugas kalian adalah mengulangi kalimat tersebut, mengulangi sebanyak-banyaknya kata yang kalian dengar dari kalimat tersebut. Which menurutku itu kepake sih di tempat kerja karena kayak oke, kalian mendengar, bisa nggak kalian mendengar dan menangkap informasi yang disampaikan oleh orang lain walaupun informasinya hanya satu sentence gitu, hanya satu kalimat saja. So di sini you have to listen very carefully, okay, and you have to still use appropriate pronunciation dan juga fluency karena dia masih bagian dari speaking walaupun dia kombinasi lagi nih antara speaking and listening. Kayak itu namanya repeat sentence, kayak gabungan. Repeat sentence, mengulangi kalimat. Next, we have describe image. Nah, describe image ini lebih ke apa ya, memahami dulu nih ini gambar apa ya, terus apa yang bisa dideskripsikan dari gambar tersebut. Jadi misalnya apakah the graph, the numbers here increasing or decreasing or it's stay still atau it increase like every month, every hours, every year yang kayak gitu-gitu. Mungkin describe image not that practical tapi masih masuk. Karena ya of course kalian akan melihat gambar-gambar dan kayak akan mendeskripsikan gambar apa ya kira-kira. Itu describe image. Masih kalau describe image dia nggak gabungan, describe image dia speaking aja. Selanjutnya soal keempat dari speaking namanya retell lecture. Retell lecture, nah ini lebih praktikal daripada repeat sentence. Repeat sentence kan benar-benar tadi satu kalimat aja kan. Nah, kalau retell lecture dia itu audionya sekitar 1 menit setengah. Terus kalian boleh, diperbolehkan untuk sambil mencatat. Jadi di PTI ini kalian diperbolehkan untuk mencatat dan akan disediakan juga erasable notebook gitu untuk nyatat-nyatat. Jadi kalian sambil mendengar si audio yang 1 menit ini, kalian bisa catat-catat keywords gitu, kayak apa yang main point yang dia bicarakan, terus kalian sampaikan kembali. Which ini juga menurutku kepake banget di dunia kerja. Karena kayak, oke, satu orang menyampaikan informasi ke kamu harus sampaikan ke orang lain. Nah, jangan sampai ada informasi yang ketinggalan atau beda dong antara apa yang misalnya teman A kamu bilang terus kamu sampaikan ke C-nya beda, tentu nilainya tentu ya jadinya salah gitu kan. Itu retell lecture. Last one for speaking is called answer short question. Nah, ini I will always say that answer short question is a bonus question because it's a random. Sebenarnya nggak random banget sih. Dia sebenarnya kayak pertanyaan yang umum gitu loh. Kayak misalnya, what do you call the first day of the week? What do you call the first day of the week? Monday. Nah, jadi kayak sebenarnya pertanyaannya pertanyaan umum, but it's in English. So yeah, I would say this answer short question is bonus. Oke. Nah, beres speaking, kita masuk ke writing. Nah, jadi speaking tadi kan active skill, dia ada gabungan sama reading, ada gabungan sama listening. Nah, sekarang masuk ke writing. Nah, di writing ini satu hal yang harus kalian ingat banget adalah setiap soal writing di PTI itu punya aturannya masing-masing. Dia punya aturan mainnya masing-masing. Just like games, ada rules-nya. Nah, yang pertama itu ada si summarize written text. Ini adalah gabungan antara writing dan reading, dan tugas kalian adalah merangkum. Sounds simple. Kedengarannya simple banget. Dan ketulis di situ kan, oh this is a summarized written text. Merangkum. Tapi,
There is a rules. There is a rules. There are rules. Nah, rules-nya adalah you have to write only one sentence. Satu kalimat aja. Nah, namanya one sentence, it always start with a capital letter and one full stop at the end. And you can only write 5 to 75 words. Cuma bisa nulis 5 sampai 75 aja. Gitu. Jadi yang kalau teman-teman yang udah pernah nyoba terus kayak bingung kok summarize, kok misalnya nilai summarize tuh kurang ya, kok bisa nilai writingku, biasanya nilai writing itu nilai yang paling rendah di pretest karena ya itu, karena belum tahu bahwa ini ada aturannya sendiri loh, bahwa hanya boleh satu kalimat, nggak boleh lebih dari 75 kata. Kalau lebih gimana? Kalau lebih nilainya akan sangat-sangat tidak maksimal. Jadi dia tidak mengurangi, tapi dia nggak maksimal aja. Itu summarize written text. Next we have essay. Nah, essay ini yang sering kayak, aduh, aku nggak pernah kayak nulis bahasa Indonesia aja, aku kesusahan gitu kan. Gimana aku bisa nulis sebuah essay dalam bahasa Inggris? Bisa guys, nanti akan kita ajarin. Tenang aja. Oke, nah essay ini juga punya aturannya sendiri. Aturannya adalah you have to write 200 words. Jadi yang dihitung secara jumlah katanya adalah 200 kata. Kalau nggak sampai 200 kata gimana? Sama, nilainya tidak akan maksimal. Tapi yang lebih penting sebenarnya, nggak lebih penting ya sih. Yang penting sebenarnya di essay ini juga adalah kamu harus mengerti dulu sebenarnya kamu disuruh nulis apa sih gitu. Nah, di sini ada contohnya, biasanya dia agree or disagree gitu. Kayak kamu setuju nggak sih dengan sebuah statement gitu. Dia akan memberikan sebuah pernyataan terus kayak setuju nggak dengan pernyataan ini kayak gitu-gitu. Terus kita harus bilang, oh ya I agree because this, kasih alasan, kasih contoh dan lain-lain. Pokoknya sampaikan ke 200 kata. Kalau enggak, nilainya nggak akan maksimal. Dan itu juga berlaku sama, kok bisa ya nilai esai itu enggak maksimal, coba lihat udah 200 kata belum, grammarnya gimana, tensesnya gimana gitu. Dan semua itu akan dipelajari nanti kalau kalian gabung sama kelas kita. Oke. Nih, you have to plan first, write later. Jadi 20 menit. Oh ya, dalam 20 menit ya guys, aku lupa tadi bilang. Dalam 20 menit itu kalian harus bisa menulis 200 kata gitu. Nanti ya kalian bisa, ya ini sebenarnya disesuaikan ke diri masing-masing sih ya. Ada yang suka planning dulu atau ada yang kayak aku mau tulis-tulis aja dulu terus nanti dirapiin. Bebas. Everyone has their own way to do an essay. Okay. Nah, jadi writing itu secara jumlah soal dia sama sekali nggak banyak. Writing cuma 2 aja dibandingkan sama speaking. Tadi speaking ada 5 gitu kan. Tapi tenang aja, again, there is integrated score. Jadi writing nanti akan ada di teman-teman yang lain. Contohnya di sini. Reading itu ada 5 bagian. Dan salah satunya di sini ada reading and writing namanya. Nah, kalau udah namanya reading and writing, berarti ada nilai writing di dalamnya. Kenapa bisa ada nilai writing dalam fill in the blank? Karena fill in the blanks-nya itu lebih fokusnya ke grammar, tenses, dan verb, adjective yang teman-temannya seperti itu. Oke? So, fill in the blank, mungkin kalian nggak asing lah ya dengan fill in the blank. Reading ya, reading and listening ini sebenarnya ya seperti reading and listening pada umumnya. Itu. Nah, fill in the blank itu ada 2 kali. Nah, yang pertama ini reading and writing fill in the blank. Jadi dia coba kalau dia di situ, nih pilihannya observation, examination, consultation, considerations. Yang mana ya yang lebih cocok? Nah, kalau fill in the blank ini cara jawabnya adalah kalian harus baca dan pahami terlebih dahulu si overall text-nya gitu. Terus fokus ke kalimat yang ada kosong nih. Kalimatnya pakai apa nih? Dia ada pakai verb to kah? Ada ed-nya? Atau dia ada pakai plurals yang kayak gitu-gitu tuh bisa menjadi penanda-penanda. Jadi kalau teman-teman yang merasa kayak, aduh, vocabulary aku kurang gitu kan, aku nggak terlalu banyak tahu kosakata. Iya, kosakata itu bisa sangat membantu. Yes. Tapi tidak hanya itu. Kalau tahu kosakata tapi nggak tahu cara makainya juga akan sulit. Jadi harus saling complete each other. Seperti itu. Nah, fill in the blank yang kedua, nah ini lebih ke vocabulary karena dia lebih ke kata kerja, kata sifat yang kayak gitu-gitu aja. Dan ini, yang ini tadi setiap blank punya pilihan, yang kedua ini pilihannya ada di bawah dan kalian drag and drop. Jadi kayak di klik, tek, naikin ke atas, tek, masukin ke situ. Tapi caranya tetap sama, harus pahami dulu, terus lihat kalimatnya dan you're done. Nah, si fill in the blank ini dua-duanya ya, mau yang writing, mau yang reading,
itu bisa mendatangkan banyak sekali poin. Itu bisa mendatangkan banyak sekali poin karena soalnya bisa ada 4 sampai 5 soal dan di setiap soal itu ada bisa 4 sampai 5 blank. Jadi banyak banget poinnya. Jadi kalau teman-teman yang udah punya a good basic English itu bakal terbantu banget sama si reading ini. Oke, nah terus ada ya klasik lah ya. Kalau reading udah pasti ada multiple choice. Ada multiple choice, choose single answer. Berarti ada satu jawaban yang benar. Tapi ada satu lagi kalau di PTE ada multiple choice, multiple answer. Berarti jawabannya ada lebih dari satu. Nah, kalau jawabannya lebih dari satu, ini kan sebenarnya kalian bisa checklist semuanya nih. A, B, C, D, E. Itu semuanya bisa ditekan semua gitu kan. Nah, maka dari itu PTE memberikan aturan di mana multiple choice, multiple answer itu ada minusnya. Jadi harus hati-hati juga, jangan ditekan-tekan aja semuanya. Oke? Tapi tenang aja kalau si multiple choice ini jawabannya pasti ada di bacaan. Kalau dia nggak ada di bacaan berarti bukan itu jawabannya. Nah, the last one dari reading, nah ini mungkin yang lebih unik ya. Ada namanya reorder paragraph. Reorder paragraph ini lebih ke kalau kalian ingat dulu mungkin pas belajar bahasa Inggris di sekolah, ada biasanya kata yang diacak-acak gitu. Terus gimana ya caranya kata-kata ini agar menjadi kalimat yang baik dan benar. Nah, konsepnya tuh sama seperti itu, tapi reorder paragraph ini lebih ke kalimat yang diacak-acak. Nah, nanti akan diajarkan tuh cara logika dari sebuah paragraf itu biasanya dimulainya dengan seperti apa. Nah, biasanya dimulainya itu dengan kalimat yang paling umum. Ada juga tanda-tanda kalimat dia nggak bisa di pertama. Nah, contohnya di sini, kalau kalian lihat ada A. However, however artinya apa? However, however itu adalah salah satu kata yang tidak bisa dijadikan kalimat pertama. Terus ada in addition sebagai tambahan. Nah, in addition dia belum ngomong apa-apa, masa dia langsung mau bilang in addition, berarti nggak bisa juga jadi kalimat pertama. Traffic used to be a serious problem. Nah, ini cukup jelas nih. Traffic used to be a serious problem affecting people living in and around. Aduh, sorry banget. In and around the French town of Millau. Oke, dia jelas, dia umum, itu kalimat pertamanya. After all nggak bisa juga. Jadi kalau however, in addition, after all itu, nah after all jangan-jangan kalimat terakhir kali ya. Mungkin nggak after all kalimat terakhir. Ya karena after all kan, ya after all setelah semuanya. Gitu. Karena jadi reorder paragraph, I really love reorder paragraphs karena kayak seru aja gitu kerjainnya. Karena kita menebak-nebak susunan kalimat gitu. Dan sebenarnya kelihatan kok ada he, she, it, ada kata ganti seperti it, ada kata ganti waktu yang kayak gitu-gitu dan itu kelihatan ordernya jadi kayak gimana. Oke, plus kita masuk ke listening. Nah, kalau lihat dari item types-nya, si listening ini memang yang paling banyak. Tapi tenang aja secara jumlah soal dia nggak sebanyak itu karena masing-masing soalnya dia cuma dua-dua aja. Nah, si listening itu kita akan ketemu sama si summary lagi. Tapi bedanya yang ini tuh summarize spoken text. Dan dia nilainya antara listening dan writing. Nah, si summarize spoken text ini juga sama, dia punya aturan. Summarize spoken itu kan kalian dengar tuh, dengar audio 1 sampai 2 menit, mirip kayak retail tadi, 1 sampai 1 setengah, sorry, 1 sampai 1 setengah menit, sambil kalian catat-catat gitu kan, note taking. Nah, setelah itu kalian akan membuat si keyword-keyword itu menjadi beberapa kalimat, terserah berapa kalimat, tapi minimal kalian bisa nulis 50 kata. Kalau nggak nyampe 50 kata dan maksimalnya 70. Nah, kalau nggak nyampe 50 atau lebih dari 70, itu juga nilainya jadi nggak maksimal. Jadi, um, jadi ya begitu. Si summarize spoken ini balik lagi menurutku ini cukup praktikal karena kayak mungkin kalian harus mendengar aturan-aturan dari perusahaan gitu kan terus kalian sambil catat. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau latihan-latihan sendiri boleh tuh dicoba-coba karena kan sekarang kita udah punya banyak banget source untuk belajar kan. Salah satunya mungkin di YouTube di mana yang gratis-gratis juga ada asalkan ada keinginan untuk belajar itu. Nah, yang harus kalian tumbuhkan tuh keinginannya dulu. Pengen gak sih kalian ke Australia gitu? Mungkin ya, oke, jangan tanya kayak pengen gak sih kalian bisa bahasa Inggris? Oke, nggak usah deh. Kita langsung yang
praktek-praktek aja. Pengen nggak sih kalian pergi ke Australia? Nah, kalau kalian pengen, ini adalah salah satu step yang harus kalian jalani. Gitu. Nih, terus lanjut kita ketemu lagi sama multiple choice, tapi bedanya yang ini ada listeningnya. Jadi kayak rata-rata soal-soalnya tuh kita udah ketemu di reading tadi, tapi bedanya di sini ada pakai listening, nggak pakai bacaan. Ini juga sama, kita ketemu lagi sama fill in the blank. Tapi di sini menurutku lebih mudah karena akan ada audionya. Terus misalnya dia bilang, well, sometimes the representative a company make can, no, no, no. Apa ya, biasanya apa ya lanjutannya? Aku lupa lagi audionya gimana. Jadi intinya dia akan baca semuanya dan kalian akan harus ikuti dan menulis nih blank-blanknya nih apa aja gitu. Jadi asalkan kalian nggak ketinggalan dan tahu gimana cara nulisnya, nah ada nulisnya berarti ada nilai writingnya juga di sini. Oke, terus ada highlight, correct, summary, summary lagi, tapi kali ini summary-nya udah ada di sini, tinggal kalian pilih aja dari audio. Terus ada select missing word, terus ada highlight incorrect words. Nah, highlight incorrect juga fun banget menurutku karena ini adalah reverse fill in the blank. Jadi kayak kebalikan dari fill in the blank gitu. Kalau fill in the blank kita kan ngisi si titik-titiknya. Nah, tapi kalau highlight incorrect dia malah kita harus cari kata-kata yang berbeda dari audionya. Jadi misalnya nih, ini kan kalimatnya nih. Terus audionya bilang, conducting conducting a video conference is now a popular method of communicating. Nah, dia bilang communicating, tulisannya di situ communication. Nah, itu tinggal kalian klik aja. Oh, ini salah gitu. Nah, biasanya ada 5 sampai 6 kata yang salah gitu. Jadi kayak ini reverse fill in the blank. Nah, the last one is write from dictation. This is also one of my favorite karena kenapa? Karena poinnya banyak. Write from dictation ini mirip banget sama si repeat, ya, repeat sentence yang tadi kayak ada satu kalimat terus kalian disuruh ngulang. Kalau repeat ngulangnya pakai ngomong, kalau ini ngulangnya ditulis. Gitu. Jadi as long as you know gimana cara nulis kata-katanya, poinnya banyak. Kok bisa poinnya banyak? Karena poinnya itu setiap satu kata yang benar kalian dapat 1 poin. For example, tadi aku bilang apa ya contoh kalimatnya? Today is Saturday and I really like Saturday. Today Saturday, I like Saturday. Today Saturday, I like Saturday. Dapat 5 poin selama kalian nulisnya benar. Gitu. Okay, that's all. That's all of my explanation from about PTE academic, and let me get back to Bang Budi. Bentar ya. Apa nih? Kita boleh langsung jawab tadi kan pertanyaan yang tadi. Alright, thank you Miss Siti atas ilmu PTI-nya. Mungkin buat teman-teman yang masih ada pertanyaan nih di luar materi PTI, boleh ditanyakan lewat chat atau raise hand. Sebelumnya Bang Tristan, boleh diulang Bang pertanyaannya? Oke, terima kasih Kak dan Abang sebelumnya atas penjelasannya. Mungkin ini saya mau menanyakan, apa kalau misalnya saya nih mengambil tes, khususnya dari Bansa, apakah ada pengarahan untuk cara menjawabnya Kak? Atau ada template-nya? Dan untuk biayanya berapa? Dan mungkin itu tadi setelah keluar berapa lama ya kira-kira paling cepat biar tahu gitu loh Bang. Alright, mungkin boleh dijawab dari Miss Siti. Okay, thank you so much for asking, Bang Tristan ya tadi namanya. Oke, jadi pertama pertanyaannya, apakah akan diberikan pengarahan? Nah, kalau misalnya kamu ngambil paket, jadi kan di Bansa ini ada beberapa paket. Sebenarnya yang bisa menjelaskan lebih dalamnya tentang ini adalah teman-teman dari tim marketing, tapi mungkin I'll try to explain it as far as I know ya. Di Bansa itu ada 2 paket. Jadi yang pertama itu ada misalnya kamu udah punya basic English yang oke, dan kamu cuma mau dibantu daftarin tes aja. Nah, itu jadi
Kalau seperti itu, maka tidak ada pengarahan. Jadi kalau misalnya kamu cuma, ya udah aku mau daftar tes aja nih, maka nggak ada pengarahannya sama sekali. Mungkin kamu bisa ikut kelas-kelas gratis mingguan dari kita, tapi tidak terlalu mendalam banget gitu. Nah, terus terus yang kedua adalah paket kelas plus eh, kelas plus tes. Jadi misalnya oke, aku udah punya basic English yang bagus nih, tapi kayaknya aku belum terlalu paham tentang PTI karena mungkin dari penjelasan aku juga tadi kelihatannya kok banyak banget ya yang harus dipelajari untuk PTI ini. Sebenarnya enggak, guys. Sebenarnya aman-aman aja itu. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam, kalian bisa ambil paket PTI WHV Preparation. Nah, kalau kelas PTI WHV Preparation, sorry banget keblibet. PTI WHV Preparation itu biayanya 7.200.000. Nah, kalau misalnya mau tes aja itu harganya 3.200.000. Gitu. Jadi kalau PTI WHV Preparation itu udah komplit tuh, ada kelasnya 30 jam plus nanti didaftarin langsung untuk tes PTI-nya gitu. Untuk waktunya itu waktu untuk setelah tes itu paling cepat itu sekitar 12 jam, tapi paling lama 48 jam. Jadi nggak sampai 2 hari udah dapat langsung hasilnya dan langsung bisa dipakai sertifikatnya resmi langsung keluar. Gitu. Apakah udah cukup menjawab atau tadi ada yang kelewat pertanyaannya? Gimana Kak Tris, udah aman? Oke, mungkin udah aman ya. Mungkin tambahan sedikit dari aku karena Miss fieldnya di pengajar, tapi ini lebih ke marketing sebenarnya. Jadi basically Bang, kita lagi ada program kelas nih. Abang boleh lihat cek IG kita, ada dua. Yang satu buat PTE WHV Preparation, yang satu Basic dan PTE WHV Preparation. Dimana kalau Abang bisa mau bergabung untuk join program kita, di PTI WHV Preparation itu abang udah dapat 1 bulan program kelas 30 jam dan juga tes PTI officialnya langsung bang. Di situ juga abang bisa dapat kayak pretest, terus tenaga pengajar yang udah certified. Nah, bedanya dari basic itu kita ada tambahan 30 jam buat kelas basic Inggris. Dimana kalau abang abang sendiri nih belum pede buat bahasa Inggrisnya, tapi sebelum itu semua kita pasti menanyakan nih kemampuan bahasa Inggrisnya lewat mock test PTI. Di situ kita bisa lihat abang cocoknya masuk di kelas mana nih. Nah, dari situ kita bisa beri saran buat abang ikut kelas, rekomendasi kelas buat program yang mana. Terus ada lagi nih Miss, pertanyaannya Kak Kak dari Kak Zulfikar, Kak, untuk pengerjaan tes PTI batas waktunya berapa lama ya? Oke, untuk pengerjaan tesnya, oke. Nah, sebenarnya dia itu masing-masing. Nah, ini di sini dia. Dia tuh masing-masing part dia punya waktunya sendiri-sendiri. Untuk speaking and writing itu sekitar 1 jam, 54 sampai 67 menit. Nah, itu untuk speaking and writing. Terus reading itu sekitar 30 menit, terus listening juga 30 sampai 43 menit. Tapi overall itu sekitar 2 jam. Overall 2 jam. Tapi di beberapa soal itu dia punya timernya sendiri kayak misalnya write essay tadi 20 menit terus nanti di pojokan itu udah ada timernya gitu. Terus kalau jumlah katanya gimana? Jumlah katanya juga nanti ada di pojok bawah ada kelihatan berapa kata yang sudah kalian tulis. Jadi overallnya 2 jam, tapi masing-masing soal kalau untuk speaking ya, untuk speaking and writing masing-masing soal ada waktunya masing-masing sendiri-sendiri. Itu Oke, mungkin thank Kak you, Budi. Miss. Eh, dari Kak Dani nih, ada garansi lulus PTI-nya nggak kalau ambil yang PTI WAV Preparation? Atau misal belum lulus PTI gimana, Kak? Ini mungkin dari aku ya, Kak. Buat kita dari tim marketing, sebelum Kakak ikut program PTI WHP Preparation itu, kita mau lihat dulu nih, cek skor PTI Kakak lewat PTI Mock Test, Kak. Jadi kita ada minimum 27 ya, Miss, buat masuk PTI Preparation. Iya, di atas 25.
Oh iya, nah kalau misalnya kakak dapat skor mock test PTI di bawah 25, kita sarankan kakak buat masuk basic English preparation plus PTI WAV preparationnya kak. Nah, jika udah skor kakak nih udah aman di atas 25, kakak bisa ikut PTI preparationnya kak. Buat garansi itu kita ada garansi, buat detailnya mungkin kakak bisa chat admin Bansa, nanti bisa dijelaskan via WA atau telepon di waktu jam kerja kak. Mungkin itu kak. Buat yang lain, ada pertanyaan lagi atau kita cukupkan sampai sini sini? Oh, ini. Mock test PTI apakah berbayar, Kak? Nah, mungkin dari aku ya, Miss. Buat mock test PTI kita gratis, Kak. Jadi boleh chat aja, Kak, admin Bansa, selalu ready di jam kerja. Kalau misalnya hasil mock testnya 25 itu gimana ya, Kak? Dan persiapannya berapa jam untuk tes PTI-nya, Bang? Itu gimana tuh, Miss? Boleh dijawab, tolong, Miss. Oke. Kalau misalnya mock test kalian udah 25, tapi harus pastikan ya. Jadi mock test itu bebas sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman yang di luar Pontianak terus mau nyoba mock test sendiri, nanti akan diarahkan, diberikan link websitenya oleh teman-teman tim marketing. Nah, terus ketika mock test ini kalian harus ingat banget adalah kalian nggak boleh main HP, nggak boleh buka Google Translate. Pokoknya benar-benar pure jujur gitu. Nah, kalau udah seperti itu terus dapat 25. Nah, itu kalian akan disarankan untuk ikuti PTI WHP Preparation. Nah, PTI WHP Preparation itu kelasnya 30 jam. 30 jam. 30 jam untuk bisa offline, bisa online. Nah, itu adalah kelas grup. Nah, 30 jam itu kita bagi menjadi 1,5 jam per meeting. Jadi sekitar ada 20 meeting gitu untuk persiapan biar lebih mantap lagi gitu kan. 25 ke 30 kan sebenarnya tipis ya, tapi seperti yang tadi dibilang sama dari tim navigasi 30 ke atas ya, jangan 30 ke atas, 35, 35 40 misalnya gitu. Jadi semakin tinggi biar semakin pede juga gitu. Walaupun minimalnya 30. Itu mungkin. Oke, thank you, Mi. Selanjutnya ada dari Kak Mamun. Mengerjakannya urutan atau kita bisa manage sendiri ya, Kak? Misal loncat-loncat ngerjainnya. Kalau misal bisa manage sendiri, apa rekomendasi dari Kakak untuk kerjain PTI? Oh iya, aku lupa ke skip nih di di PowerPoint yang aku bikin. Guys, kalau PTI itu dia cuma bisa maju aja. Jadi bisa dilihat lagi. Jadi kayak dia mengajar nih kita untuk move on ya guys, nggak usah menyesali yang udah terjadi. Ya, ya udah. Jadi skip, speaking langsung aja, reading, reading, listen. Oke, thank you, Miss. Selanjutnya, last mungkin ya dari Kak Kris. Ini ada pertanyaan, ada retake tes PTI, Kak? Gimana, Miss? Retake yang gimana nih maksudnya? Mungkin retake yang kayak kayak sistem IELTS gitu, Miss, retake skillsnya. Oh, setahuku sih nggak ada ya kalau PTI. Tapi gimana nih? Ada kalau sih nggak ada sih. Tahu nggak ada retake? Ya, seperti itu sih. Bang. Kecuali kalau ada technical issue, kayak misalnya tiba mati lampu di tempat tes atau kayak internetnya kurang bagus, itu pasti akan ada pertanggungjawaban dari mereka. Tapi jatuhnya tuh pertanggungjawaban gitu kalau ada hal yang terjadi. Tapi kalau misalnya nggak ada yang terjadi apa-apa dan ternyata nilainya belum belum mencapai yang kita inginkan, itu nggak ada kalau dari PTI-nya. Tapi mungkin kalau dari Bansanya, kalau teman-teman bisa dapat yang paket kelas garansi, itu akan ada pertanggungjawaban dari si Bansanya. Tapi kalau dari PTI-nya nggak ada. Alright, mungkin event webinar WHV kali ini. Oh, apa ini? Last, benar-benar last ya. Kak, apakah pembayaran bisa dibagi jadi dua tahap kalau ngambil kelasnya? Nah, itu bisa. Nanti teman-teman boleh tuh langsung chat admin di Instagram kita. Di situ ada kontak admin. Boleh banget langsung chat aja. Nanti biar kita bisa diskusiin bareng, Kak. Oke, thank you teman-teman. Thank you juga Bang Andre dan Miss Siti atas ilmunya buat hari ini. Buat teman-teman yang ingin WHV, aku harapkan semoga teman-teman bisa mendapatkan SD WHV dan bisa berangkat ke Aussie. Oke. Sebelum closing hari ini kita foto bareng mungkin ya Bang. Oke, boleh. Oke.
Oke, hitungan ketiga ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, bentar. Satu, dua, tiga. Oke, thank you semuanya. Thank you Bang Andre, thank you Miss. Kita cukupkan WHV-nya, kita cukupkan webinar WHV-nya sampai sini. Mungkin next bakal ada kolaborasi-kolaborasi yang lain yang bakal dijalankan oleh Bansa. Boleh teman-teman pantau IG Bansa. Jangan lupa juga pantau IG Tim Navigasi buat yang ingin bertanya tentang WHV. Cukup sekian. Terima kasih dari saya Budi, tim marketing dari Bansa Foundation. Selamat sore, happy weekend Bang. Ya, terima kasih Bang Budi. Yuk, Terima thank kasih Kak Siti. you. Terima kasih.